14 ya. Diskusi kita hari ini yaitu adalah aplikasi turunan lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ya, bagi yang memiliki pertanyaan dari pertemuan sebelumnya, nanti bisa disampaikan di akhir diskusi. Ya. Jadi antara pertemuan sebelumnya dengan pertemuan sekarang itu memiliki hubungan atau korelasi. Karena ketika kemonotonan, kemudian juga ada kecekungan, titik belok digabungkan, maka kita akan bisa manfaatkan untuk menggambar sebuah grafik. Ya. Jadi ketika materi dasar kemarin kita aplikasikan kembali menjadi sebuah gambar grafik. Jadi kalau kita lihat kembali di materi sebelumnya ada sebuah fungsi x pangkat 3 min 12x dengan menggunakan aplikasi turunan dengan menggunakan turunan pertama untuk mencari kemonotonan, kemudian turunan kedua untuk mencari kecekungan, ya. Lalu juga di situ ada penerapan dari pertak samaan ya, maka akan didapat sebuah grafik. Jadi ketika kita ingin menggambarkan grafik secara sederhana bisa ya seperti ini, atau dengan menggunakan beberapa aplikasi pemrograman atau beberapa aplikasi yang sudah ada. Cuman kita pun juga bisa menggambar secara sederhana atau memprediksi grafik-grafik secara sederhana dengan menggunakan aplikasi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi itu fungsi dari penggambaran grafik, penggabungan dari kemonotonan, kecekungan, dan juga titik belok. Oke, kalau kita mengacu ke modulnya atau ke bukunya ya, di situ sudah disebutkan ringkasan metode atau cara bagaimana kita menggambar grafik, namun nanti akan kita lihat langsung praktek yang lebih sederhana gitu ya. Kita lihat ringkasan metode ketika kita ingin menggambar metode yang pertama kali kita lakukan ya. Di situ juga tertulis periksa daerah asal dan hasil. Gunanya apa? Untuk melihat apakah daerah ini adalah daerah di bidang yang dikecualikan. Kemudian kita lihat setelah menguji atau memeriksa daerah asal dan daerah hasil, kita juga bisa menganalisa ya kesimetrian, apakah dia terhadap sumbu Y atau dia terhadap titik asal. Nah ini bisa kembali lagi ke materi yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Apakah dia simetri terhadap sumbu Y atau simetri terhadap titik asal gitu ya. Kemudian langkah berikutnya atau metode berikutnya adalah cari perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Biasanya nanti kita jadikan X sama dengan 0 maupun Y sama dengan 0. Cuman yang lebih mudah nanti kita akan jadikan dia X-nya sama dengan 0. Jadi bisa kita dapat nanti titik Y itu di mana ketika X-nya sama dengan 0. Itu disebut sebagai perpotongan. Kemudian setelah kita prakalkulusnya, analisa prakalkulus, kita juga bisa menggunakan kita bisa melanjutkan langkah berikutnya dengan menggunakan aplikasi turunan. Ya, turunan pertama untuk apa kita perhatikan. Jadi nanti di turunan pertama kita ingin melihat apakah grafik pada titik-titik stasioner itu menaik atau turun, atau titik ekstrim ya. Titik ekstrim itu nanti biasanya batas antara apakah dia sebelumnya naik atau setelahnya naik, sebelumnya turun atau setelahnya turun. Jadi bisa kalian cek kembali materi sebelumnya ya. Setelah itu bisa juga kita uji titik-titik kritis untuk melihat apakah dia maksimum atau minimum ya. Ingat nilai maksimum dan minimum itu adalah nilai, kalau kita bisa bilang, dia pada saat puncaknya ya, atau pada saat lembahnya. Disebut sebagai maksimum minimum kemarin ya. Daerah-daerah maksimum minimum, berarti ini maksimum, minimum, maksimum, dan minimum gitu ya. Oke. Kemudian itu untuk uji turunan pertama, lalu uji turunan kedua fungsinya untuk melihat kecekungan ya, apakah dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Ya.
Lalu asimtot ini digunakan untuk fungsi yang melibatkan akar. Cuman kalau fungsi polinom yang mungkin nanti akan kita gunakan sebatas itu aja, maka kita pun tidak perlu, atau asimtot ini pilihan, apakah kita mau melihatnya atau tidak. Kalau sudah kita memplotkan ya, jadi kita sudah dapat titik-titik, sudah dapat rentang-rentang, baru kita plotkan, kita gambar ya sumbu X dan sumbu Y, lalu kita pasangkan titik-titik, yang terakhir adalah kita gabungkan titik-titiknya atau kita sketsakan. Simple. Nanti kita lihat langsung ke contohnya untuk mudah memahaminya. Ringkasan metode juga bisa. Di sini ada slide selanjutnya bisa kita lihat. Yaitu kita cek daerah asal, daerah hasil, kemudian titik potong dengan sumbu koordinat. Biasanya lebih kita sering gunakan, kita jadikan cukup di X sama dengan 0 saja gitu ya. Lalu asimtot datar, asimtot tegak itu dicek kalau misalkan ada. Oke. Lalu kemonotonan, ya nanti apakah dia monoton naik atau monoton turun, kita review kembali. Kalau dia turunan pertama yang lebih besar dari 0, maka dia monoton naik. Kalau kurang dari 0, dia monoton turun. Atau ketika kita uji menggunakan waktu itu adalah pertaksamaan ya, yang daerah hasilnya adalah positif dan daerah hasil positif, maka nanti monoton naik. Kalau daerah hasilnya atau selangnya itu adalah negatif ya, atau kurang dari 0, maka dia monoton turun. Kemudian baru kita cek kecekungan dan titik-titik beloknya. Nah, titik belok itu kalau turunan keduanya sama dengan 0 ya. Ingat kembali, titik belok itu turunan keduanya 0. Kalau kecekungan, maksudnya ngeceknya gitu ya. Kalau kecekungan itu nanti terbagi 2. Kalau dia lebih dari 0, maka dia cekung ke atas. Ya, kalau dia kurang dari 0 atau negatif, dia cekung ke bawah. Jadi bisa cek di materi sebelumnya. Nah, ini contohnya di modul sudah ada ya. Kita cek. Oke. Kita diminta untuk mensketsakan grafik 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 dibagi dengan 32. Kita lihat. Tadi diminta untuk mencari daerah asal DF ya. DF-nya berapa? Di situ DF-nya ternyata dari minta hingga sampai tak hingga. Maksudnya adalah berapapun ya. Kita mau gunakan angka. Lalu RF-nya itu adalah daerah hasil. Jadi fungsi daerah hasilnya. Kita juga boleh menggunakan angka berapapun. Boleh dari negatif, boleh positif ya. Tak terhingga pokoknya. Baik, kemudian oke. Perhatikan F min X ya. Kita di sini mau ngecek apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Ketika kita masukkan fungsinya dengan nilai negatif X, maka kita perhatikan di situ. Oke, yang X-nya kita jadikan min X semua. Jadi 3 kali min X pangkat 5 dikurangi 20 kali min X pangkat 3. Oke. Ya, maka di situ jadi min 3x pangkat 5 ini harusnya positif ya. Positif 20x pangkat 3 ya, karena min x pangkat 3 itu kan hasilnya min x ya. Min x dikali dengan min 20 jadi plus 20. Dibagi 32. Oke. Nah, kalau misalkan ini minnya keluar benar, dengan catatan dia dikurungin. Ini kebetulan minnya sudah ada di luar. Ini benar. Jadi min dalam kurung 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 dibagi dengan 32. Yang stabilo kuning ya. Oke. Yang stabilo kuning itu kalau kita jadikan dia sebagai fungsi awal, ya kan ya. Maka kan itu jadi min fx. Ingat kembali bahwa ketika fungsi dimasukkan nilai negatif x,
dan dia menghasilkan nilai negatif, maka dia masuk ke dalam fungsi ganjil kan ya. Sehingga F-nya adalah fungsi ganjil. Akibatnya kalau dia fungsinya ganjil, maka dia grafiknya simetris terhadap titik asal. Ini opsional juga ya. Nanti mungkin ada soal lain yang tidak perlu kita cek dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Maksudnya boleh kita tidak perlu mengeceknya. Sedangkan kalau misalkan fungsinya genap, maka dia nanti akan simetri terhadap sumbu Y. Jadi bisa cek lagi materi fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, kemudian yang penting di situ adalah kita cari titik potongnya, atau ketika kita jadikan X sama dengan 0 maupun Y sama dengan 0, bebas ya. Nah, biasanya saya gunakan adalah nanti X-nya saya jadikan sama dengan 0. Nah, titik potong dengan sumbu Y itu dicek ya, adalah ketika X-nya kita jadikan sama dengan 0. Jadi untuk mengecek titik potong, itu X-nya kita jadikan sama dengan 0, maka kita dapat nilai 0,0. Jadi nilai 0 ini kita masukkan ke fungsi awal. Ini kan 0,0 itu maksudnya X, Y ya. X-nya 0, Y-nya juga 0. Nah, kita bagaimana dapat Y sama dengan 0? Maka dari fungsi ini kita masukin nilai X yang sama dengan 0. Jadi ketika F-nya sama dengan 0, maka ini menjadi seperti ini kan ya. Yang atas 0 dikurangi angka berapapun pasti hasilnya 0. Otomatis Y-nya sama dengan 0. Nah, ini opsional ketika kita ingin mencari titik potong dengan sumbu X. Ini catatannya kalau misalkan kita tidak kesulitan, jadi boleh ya. Kita mau mencari titik potong terhadap sumbu X. Maka Y-nya kita jadikan sama dengan 0. Oke. Kita jadikan dia Y sama dengan 0. Oke. Nah, ketika kita jadikan Y-nya sama dengan 0, maka sekarang kita dapat nilai X-nya di situ ya. Min 20, min akar 20 per 3,0. Jadi kita dapat nilai ya. Yaitu, yang kedua 0,0, yang ketiga adalah positif 20 akar 20 per 3,0. Nah, ini dapat dari mana ya? Ini dapat dari ketika Y-nya kita jadikan sama dengan 0. Ingat bahwa Fx itu sama dengan Y. Maksudnya berarti kan ini kita jadikan sama dengan 0. 0 sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32. Nah, ini 32 pindah kiri jadi 0. 0 sama dengan 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3. Ya, kemudian min 20x pangkat 3 pindah ke kiri. Oke, jadi 20x pangkat 3 sama dengan 3x pangkat 5. Oke. Nah, ini kenapa 32 hilang? Karena 32 pindah ke kiri jadi perkalian ya. Nah, nanti dari ini gitu ya, bisa langsung dapat jawaban X-nya. Jadi nanti kita dapat 3X, yaitu X ketika min akar 20 per 3,0, lalu yang kedua 0,0, yang ketiga adalah akar 20 per 3,0. Nah, jadi tadi yang titik potong terhadap sumbu Y kita simpan dulu, titik potong terhadap sumbu X kita simpan juga, nanti akan kita gunakan. Langkah berikutnya kita cek turunan pertama. Ingat kembali bahwa turunan pertama fungsinya untuk mengecek dia monoton naik atau monoton turun. Ya. Maka di sini kita turunkan yang awalnya adalah 3x pangkat 5 min 20. Oke. 3x pangkat 5 min 20x pangkat 3 per 32. Ya. Ini kalau kita turunkan. Oke. Maka turunan pertamanya menjadi seperti ini. Oke.
15x pangkat 4 ya, jadi di situ 5-nya ke turun ke bawah, jadi 5 kali 3 15, pangkatnya dikurangi 1. 15x pangkat 4 min 60x pangkat 2. Itu sama ya. 20x pangkat 3 turunannya adalah 3 pindah ke depan jadi 3 kali 20, 60. Oke. Dikali dengan x pangkat 2 karena pangkatnya dikurangin 1 per 32. Oke, jangan terkecoh kenapa ini kita tidak gunakan aturan turunan pembagian, karena di bawahnya itu tidak ada x. Maksudnya di bawah itu bukan fungsi, jadi bukan fx per gx. Ini adalah fx per konstanta. Ya. Jadi ini 1 per 32 itu adalah konstanta, pengali gitu, depan. Jadi kita tidak perlu otak-atik turunannya. Oke. Nah, kemudian kita sederhanakan di situ kalau misalkan saya keluarkan angka 15x pangkat 2. Jadi kalau nggak jelas tulisannya bisa cek di slide-nya ya. Nah, ketika 15x pangkat 2 saya keluarkan, maka saya dapat situ jadi 15x kuadrat. Oke, di sini mungkin kanan gitu ya. Kita cek apakah benar dapatnya segitu. Oke, berarti ini 15x pangkat 2 dalam kurung ya. Jadi x pangkat 2 min 4x, min 4 sorry ya. Oke. Karena kalau ini kita masukkan kan dapat kepersamaan awal 15x pangkat 4 dikurangi dengan 60x kuadrat. Nah, yang di dalam kurung kita faktorkan ya. Jadi dapat di situ 15x pangkat 2 x min 2 x plus 2. Ini cara cepatnya. Kalau misalkan, ini saya ulang lagi ya. Kita punya dalam kurung itu adalah a kuadrat min b kuadrat. Oke. Maka nanti faktornya adalah a plus b, a min b. Jadi kalau bentuknya adalah seperti ini, maka faktornya a plus b dikali a min b. Jadi kalau itu kan x kuadrat min 2 kuadrat ya. Jadi 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Maka benar bahwa penyederhanaan dari 15x pangkat 4 min 60x kuadrat dibagi dengan 32 itu adalah 15x kuadrat dikali x min 2 dikali dengan x plus 2. Ya. Oke, kemudian kita cari titik kritisnya. Titik kritis kalau di pertemuan sebelumnya itu adalah ketika faktor-faktornya kita jadikan x sama dengan. Nah, dari kita lihat penyebutnya ya. Kita lihat tampilannya. Itu ada 15x kuadrat. 15x kuadrat dikali. Jadi kalau misalkan ada x di luar kurung, maka x-nya sama dengan 0. Ya, kemudian yang di dalam kurung ada x min 2. Ingat kembali ke pemfaktoran ini di dalam kurung, kalau x min 2, maka menjadi x plus x sama dengan positif 2. Kalau yang di dalam kurung adalah positif, ya di situ adalah x plus 2, maka x-nya sama dengan negatif. Karena angkanya 2, maka jadi negatif 2. Nah, titik kritis bisa juga disebut sebagai titik stasioner atau pembatas yang nanti bisa kita gunakan ya, pada pertasamaan. Maka kita tuliskan batas-batasnya. Ada min 2, 0. Oke. Jadi perhatikan langkahnya. Kenapa di situ ada biru-biru ya? Ada positif, negatif, negatif, positif ya. Ingat, ini di pertasamaan ya. Di pertasamaan. Titik uji di pertasamaan ya. Misalkan ini kita ambil angka 3, angka ujinya ya. Lalu di sini antara 0 sampai 2 kita ambil angka 1.
Antara min 2 sampai 0 kita ambil angka negatif 1. Yang lebih kecil dari negatif 2 kita ambil negatif 3. Oke. Nah, masing-masing angka tersebut kita masukkan ke dalam masing-masing angka tersebut kita masukkan ke dalam hasil turunannya, berapa angkanya ya. Jadi misalkan saya ambil sampel deh yang positif 3. Positif 3 kita masukkan ke dalam fungsi turunannya. Kita dapat situ fungsi turunannya. Oke. Kita buat ya tabel ujinya. Ada angka berapa aja di situ? Ada angka min 3, min 1, 1 dan 3. Oke, kemudian ada 3 ya di situ, ada 15x kuadrat. Lalu ada x min 2, lalu ada x plus 2. Nanti kita dapat hasilnya di sini berapa? Apakah positif atau negatif? Yang min 3 kita masukkan ke dalam 15x kuadrat. Ya, karena di sini min 3, jadi x kan kita ubah jadi min 3 ya. Min 3 kuadrat kan positif, maka yang pertama siap positif. Lalu kurung kedua, min 3, kita masukkan ke dalam x min 2. Min 3 dikurangi min 2, dapat min 5, maka di sini negatif. Oke. Kemudian, min 3 kita masukkan ke x plus 2, jadi min 3 tambah 2 adalah min 1. Maka kita ambil tandanya negatif. Ini kalau ketiga yang kita kalikan kan berarti dapat nilai positif. Nah, ini sama nanti kalian coba sendiri ke bawah. Dapat di situ dari yang negatif, negatif dan positif. Oke. Maka di situ dapat positif, negatif, negatif dan positif. Ingat di materi sebelumnya, kalau dia tandanya negatif, maka daerah tersebut monoton naik. Jadi di daerah yang lebih besar dari 2, maka dia monoton naik. Oke. 0 sampai 2 dia monoton turun. Oke. Min 2 sampai 0 dia monoton turun. Kemudian min 2 ke kiri dia monoton naik. Jadi kalau misalkan kita prediksi dulu ya, kita buat batas ujinya. Ada 2, 0, sebelah kanan aja deh. Ini kalau misalkan kita buat sketsanya dulu ya. Ada 2 batasnya 0 dan min 2. Daerah yang lebih kecil dari min 2 dia monoton naik, maka nanti grafiknya beginilah ya kira-kira. Nanti tergantung nilai Y-nya berapa. Lalu di min 2 sampai 0 dia monoton turun, berarti dia turun. Oke. Kemudian dari 0 sampai 2 dia turun lagi. Oke. Kemudian dari 2 ke kiri dia akan terus naik. Ini dia terus turun yang ke sebelah kiri. Jadi nanti sketsa adalah seperti ini dulu. Kira-kira dulu ya. Kemudian kita cek nilai maksimum dan nilai minimum. Nilai maksimum itu adalah nilai yang kita dapatkan gitu ya, ketika kita memasukkan titik-titik kritisnya atau titik-titik stasioner. Kan kita tadi dapat 3 titik kritis. Ya, ada min 2, 0 dan negatif 2. Nah, min 2 kita masukkan ke persamaan awalnya. Jadi ya, fungsi awalnya itu adalah 15, bukan 15.
3x kuadrat min 20x pangkat 3 ini pangkat 51 bagi dengan 32. Oke, bentar. Oke. Ingat ya, nilai maksimum itu dimasukkan ke persamaan awalnya. Nanti bisa kalian cek lagi nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, ketika kita masukin angka 2, ya contohnya di sini. Di situ kan ada 3 titik kritis ya. Oke, nanti dicoba min 2, 0, dan 2. Ketika dimasukin angka min 2 ke persamaan, nanti ini bisa dicari dengan menggunakan kalkulator juga boleh. Intinya adalah dapat di situ 2 ya. Ketika dimasukin 0 itu nilai 0, ketika dimasukin positif 2 sih adalah negatif 2. Itu kita sebut sebagai titik atau kita sebut sebagai nilai. Nah, 2 ini adalah nilai max. Min 2 adalah nilai min. Jadi ketika titik ekstrimnya adalah min 2, maka nilai maksimumnya 2. Ketika nilai ekstrimnya adalah 2, dia malah justru nilai minimum. Oke, di situ ya. Oke, sementara kita simpan dulu jawaban nilai maksimumnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita turunkan sekali lagi atau kita sebut sebagai turunan kedua terhadap persamaan awal. Nah, turunan keduanya itu adalah nanti kalaupun kalian mau mencatat bisa di rekaman, nanti screenshot aja ya. Nah, turunan keduanya dari persamaan awal kita dapat di situ 60x pangkat 3 min 120x dibagi dengan 32. Jadi tadi kan turunan pertamanya itu, ingat ya, turunan pertamanya itu adalah 15x pangkat 4 dikurangi dengan 60x kuadrat dibagi dengan 32. Maka kalau kita turunkan sekali lagi, kita dapat hasil 4-nya turun ke bawah, jadi 4 kali 15 yaitu 60x pangkat 3. 2 pindah ke depan, turun deh, jadi 2 kali 160 atau min 120. X pangkatnya berkurang 1, jadi pangkat 1 dibagi dengan 32. Oke. Kemudian kalau kita faktorkan, nah ini kalian bisa coba sendiri kenapa dapat seperti ini. Dengan contoh yang sudah saya kerjakan tadi di turunan pertama. Dapat 15x kali x min akar 2 dikali dengan x plus akar 2. Nah, kalau sudah dapat seperti ini kan kita cari titik ekstrimnya atau titik batasnya. Ada 3 titik batas. Yang pertama adalah x-nya sama dengan 0. Kalau x di luar, x-nya sama dengan 0 ya. Kemudian x ketika yang di dalam kurung adalah negatif, maka x-nya positif ya, akar 2. Lalu yang ketiga, x ketika yang di dalam kurung positif, maka dia x-nya adalah negatif ya. Ini batasnya, titik batasnya, atau nilai batas. Oke. Sama dengan turunan pertama ya.
Tadi kita kemudian gunakan pertaksamaan, kita dapat di situ daerah-daerah hasilnya ya. Di sini bisa kita gunakan 2 ya. Lalu di sini mungkin setengah boleh, min setengah, min 2. Nah, angka-angka ini dimasukkan ke persamaan. Ini ya, misalkan 2 dimasukin, bukan ke situ, sorry. Menggunakan tabel uji persamaan ya. Nah, kalian cukup pakai yang ini, yang sudah kita faktorkan. Jadi nanti 2 dimasukkan ke 15x, apakah dia positif negatif, dituliskan, ya. Kemudian 2 dimasukkan ke x min akar 2, tidak positif atau negatif, kemudian dituliskan. Lalu yang ketiga dimasukkan ke x positif akar 2, jadi dia dapatnya positif negatif. Ini sebenarnya mengulang dari materi pertaksamaan. Jadi yang belum mengerti nanti bisa kembali lagi ke materi pertaksamaan. Maka daerah hasil di situ adalah positif, negatif, dan negatif ya. Jadi dimasukin angka 2 hasil positif, dimasukin angka setengah hasilnya daerahnya negatif. Ketika kita masukin angka min setengah ke persamaan yang tadi kita lingkarin, hasilnya adalah positif. Ketika kita masukin angka negatif 2 hasilnya negatif. Ingat kembali kalau dia lebih dari 0 atau positif, maka dia cekung ke atas. Maka daerah yang cekung ke atas itu adalah dari min 2 sampai 0 dan juga akar 2 sampai hingga. Karena daerahnya positif. Dan dia cekung ke bawah ketika daerahnya adalah dari min tak hingga sampai min 2 atau dari sebelah kiri sampai min akar 2 dan juga 0 sampai akar 2. Lalu titik belok, apa sih titik belok? Titik belok adalah turunan kedua yang kita jadikan sama dengan 0. Ya, kalau misalkan kita cari di situ ya. Turunan keduanya itu adalah 60x pangkat 3 min 120x dibagi dengan 32. Oke. Kita jadikan sama dengan 0. Maka kita dapati di situ 60x pangkat 3 min 120x sama dengan 0. Atau kalau kita keluarkan ya 0-nya. Nah, kita keluarkan 60x maka kita dapat di sini x kuadrat min 2x sama dengan 0. Ya kan ya? Oh, enggak, min 2, sorry, min 2. Oke, atau kita dapat yang di dalam kurung jadi x min akar 2 x plus akar 2 sama dengan 0. Kenapa berubah ya? Karena ingat bahwa x kuadrat min 2 itu sama dengan x kuadrat min akar 2 kuadrat, karena akar 2 kuadrat itu kan 0 ya. Akar 2 kuadrat ya 2. Ingat bahwa bentuk ini adalah a kuadrat min b kuadrat. Jadi a plus b kali a min b. Oke. Maka kita dapat nilai-nilai x-nya. Itu x-nya adalah 0 yang pertama, yang kedua x-nya adalah akar 2, yang ketiga x-nya sama dengan akar, x sama dengan min akar 2. Itu titik beloknya. Jadi kalau titik belok kita perlu tahu posisi D-nya itu berapa. Ya. Oke. Maka nilai-nilai X ini kita masukkan ke persamaan yang tadi kita jadikan turunan kedua. Oke.
Itu kita masukkan. Jadi ada 3 nanti turunan kedua ketika kita masukin 0, nanti hasilnya adalah pasti 0. Oke, ketika turunan kedua kita masukin akar 2, nanti dapat, maka di sini kita masukin ya 60 akar 2 pangkat 3 dikali 120. Belajar. Kali akar 2 dibagi dengan 32, atau hasilnya langsung dapat 7 akar 2 per 8. Lalu ketika kita turunan keduanya dimasukin angka negatif per 2, dapat hasilnya min 7 akar 2 per 8. Nah, kita tuliskan titik beloknya ya. Oke. Lalu asimptotnya nanti kita abaikan dulu. Nah, kesimpulannya kita dapat beberapa nilai. Nilai yang pertama tadi dari awal ya, perpotongannya ingat ya. Titik potong yang harus diperhatikan. Lalu selangnya pada monoton naik atau turun. Yang ketiga adalah selang ketika dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Yang keempat adalah titik belok. 4 nilai itu, 4 angka tersebut yang perlu kita perhatikan. Oke, kemudian kita menuju ke grafik. Ya. Nilai-nilai batasnya tadi ada 0, 0,0 ya. Mana tadi? Oke, titik potongnya ya, titik potong kita perhatikan. Ini ada 0,0. Kemudian nilai maksimum dan minimum ya, didapat berapa tadi angka nilai maksimum minimum? Oke. Ada min 2,2 dan 2, min 2. Maka kita tuliskan titik maksimum lokal di sini ada min 2,2 dan nilai minimumnya adalah 2, min 2. Maka ini kita gambarkan titik ya. Dan ini pun sekaligus nanti 2 dan min 2 itu kita sebut sebagai titik ekstrim atau titik batas ya. Oke, titik-titiknya sudah kita tuliskan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita boleh memplotkan di situ posisi titik belok ya. Titik beloknya kan tadi ada 3. Min 2 akar 2, 7 akar 2 per 8. Oke. Lalu akar 2, min 7 akar 2 per 8. Atau kita kalau saya jadikan pecahan desimal, maka saya dapat di situ ini ya. Min 1,4 dan y-nya adalah 1,2. Jadi 7 akar 2 per 8 itu 1,2. Lalu titik belok yang 0,0 di sini. Lalu titik belok yang ketiga di situ dapat ya 1,2, 1,4, atau posisi y-nya adalah di min 1,2. Oke, kemudian kita itu titik-titiknya. Jadi titik pertama dituliskan perpotongannya boleh, kemudian titik beloknya juga dituliskan di posisi mana. Kemudian maksimum lokal, minimum lokal di bagian mana ya. Kemudian kita beranjak ke monoton dan cekung. Ya, ingat dari mana di turunan pertama tadi. Dari min 3 sampai min 2 dia monoton naik. Maka di situ kurvanya atau grafiknya naik ya. Oke. Kemudian dari
min 2 sampai 0 dia monoton turun. Min 2 sampai 0 berarti sampai situ ya. Posisinya dia turun. Jadi kalau menggambar grafik itu dari kanan, dari kiri ke kanan. Sorry. Lalu dari 0 sampai 2 itu monoton turun, turun lagi. Ini didapat dari uji turunan pertama. Ya, turun. Lalu dari 2 sampai seterusnya kanan dia monoton naik. Oke. Lalu cekung-cekungan, kecekungan. Sekarang kita fokus ke cekungan. Dari minta hingga sampai min akar 2 dia cekung ke bawah. Sampai min akar 2. Oke, min akar 2 kita anggap tadi di titik belok ya. Itu cekung ke bawah. Oke, cekung ke bawah. Oke, bedakan cekung bawah, cekung atas. Cekung bawah dan cekung atas. Oke. Kita lihat cekung bawah dan cekung atas. Ya. Kalau cekung atas itu seperti ini, cekung bawah seperti ini. Oke, dari sini kita ambil kesimpulan. Cekung atas nanti kecekungannya berlawanan jarum jam. Kalau cekung bawah dia arah jarum jam. Ya, arah jarum jam ini berlawanan jarum jam. Oke. Tadi dari minta hingga sampai min akar 2 dia cekung bawah. Maka di situ kalau kita mau cekungin ya, cekung bawah. Kemudian dari min akar 2 sampai 0 dia cekung atas. Oke, dia cekung atas begitu ya. Lalu dari 0 sampai akar 2 dia cekung bawah. Oke, cekung bawah. Lalu dari sampai mana sampai akar 2. Dari akar 2 sampai tangga dia cekung atas. Oke. Nah, itu untuk contoh pertama. Jadi saya ulangi lagi tadi, langkah pertama adalah cari titik potong, kemudian turunan pertama, kemudian nilai maksimum minimum, lalu kecekungan, dan yang kelima ada titik belok. Nah, titik-titik nanti kita gambarkan dulu, kita plotkan. Yang pertama adalah titik potong, yang kedua titik maksimum titik kritis yang kita gunakan untuk mencari nilai maksimum minimum, yang ketiga titik belok. Lalu setelah itu kita gabungkan titik-titik atau kita gambarkan grafik dengan menggunakan atau melihat kemonotonan dan kecekungan. Oke. Nah, itu ya. Oke, kemudian di sini saya tuliskan contoh lain ya. Jadi ada contoh lain, kita diminta untuk menggambarkan grafik untuk fungsi fx, ini mungkin lebih mudah ya. X pangkat 3 min 6x kuadrat tambah 9x min 1. Langkah pertamanya ya kita cari titik potong dulu. Oke. Kalian bisa jadikan X sama dengan 0 maupun Y sama dengan 0. Cuman kalau misalkan terlalu ribet gitu ya, atau opsional Y sama dengan 0, kita cukup cari ketika X sama dengan 0 saja. Oke, jadi yang Y sama dengan 0 opsional aja, boleh dipakai atau tidak. Oke. Maka dari persamaan awal kita ubah X sama dengan 0, jadi ketika dia F-nya sama dengan 0, maka dia jadi 0 pangkat 3 dikali dengan 6. 0 pangkat 2 ditambah dengan 9 kali 0 min 1. Ini kita selesaikan dulu ya.
Maka hasilnya 0 dikurangi 0 tambah 0 min 1. Atau hasilnya min 1. Maka dari titik potong di sumbu X ya, di sumbu X ya, maka kita dapat hasil ketika X, Y-nya menghasilkan nilai 0, min 1. Ini kita simpan dulu. Kita ke langkah berikutnya. Setelah kita dapat titik potong, untuk menggambar grafik adalah kita mencari monotonan dan juga nilai ekstrim. Ekstrim itu ada nilai max dan nilai min. Yaitu ketika kita turunkan sekali. Maka dari persamaan awal, turunan pertamanya itu adalah X pangkat 3, turunan pertamanya adalah 3X kuadrat. Turunan dari 6X kuadrat, 2-nya pindah ke depan, jadi 2 kali 6 adalah 12. Min 12X pangkat 1, atau pangkat 1 kita abaikan saja gitu ya. Kemudian plus 9X turunannya plus 9. Min 1 turunnya 0. 0 tidak perlu kita tulis. Ada dua pilihan ya. Ideal lebih besar dari 0 maka dia naik. Kurang dari 0 dia turun. Nah, bagaimana cara kita ngeceknya? Cara yang kita ngecek dengan meminjam ya materi dari pertaksamaan. Maka kita cari pertaksamaan ya, ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 3. Persamaan ini kita bagi dengan 3. Kita dapat turunan pertamanya X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian kita faktorkan ya. Yang belum bisa cepat nanti cari satu persatu, cari perlahan juga boleh. Saya dapat cepatnya. Ada X. Oke, di situ ada C-nya plus 3 ya. 3 itu 1 kali 3 atau min 1 kali min 3. Maka saya pilih yang min 1 dan min 3. Ini kalian juga bisa gunakan rumus ABC. Silakan. Jadi saya dapat faktor, yaitu ada X min 1 dan X min 3. Nah, kita cari sekarang titik kritisnya. Atau batas yang nanti mau kita cari. Jadi titik kritis itu selain untuk batas, akan kita gunakan untuk mencari nilai ekstrim atau nilai maksimum minimum. Yang pertama X-nya sama dengan 1. Karena itu yang di dalam kurung negatif 1 ya. Yang kedua adalah X sama dengan 3. Karena yang di dalam kurung itu negatif 3. Oke. Ingat kembali di materi pertaksamaan. Kita gambarkan dulu garis bilangan, batasnya 3 dan 1. Oke. Lalu kita ambil angka ujinya, boleh antara 1 dengan 3 angka 2. Yang di sebelah kanan 4, yang sebelah kiri itu 0 aja boleh. Kemudian kita gunakan tabel uji. Oke, di situ angkanya 0, 2, dan 4. Nanti akan kita masukkan ke faktornya. Faktornya adalah X min 1 dan X min 3. Nanti kita dapat hasil di sini daerahnya berapa. 0 kita masukkan ke X min 1 kan dapat min ya. 0 dimasukkan ke X min 3 dapat min. Min kali min hasilnya positif. 2 dimasukin X min 1 dapat positif ya. 2 dimasukin ke X min 3 dapat negatif. Karena 2 min 3 hasilnya min 1. Positif kan negatif hasilnya negatif. Kemudian 4 dimasukkan ke X min 1 dapat positif ya. Karena 4 dikurangi 1 hasilnya 3. Lalu 4 dimasukin ke X min 3 dapat 1 atau positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Ini tinggal masukin ke hasilnya sini kan.
Maka dari sini kita dapat tuh yang lebih besar dari 3 dia monoton naik karena positif atau lebih dari 0 ya. 1 sampai 3 dia monoton turun. 1 ke kiri atau negatif 1, negatif hingga sampai 1 dia monoton naik. Jadi kalau saya gambarkan kasarannya gitu ya, batasnya 1 dan 3, maka ini seperti ini. Naik, kemudian turun sampai 3, lalu naik lagi. Tinggal kita cari nanti kecekungannya dan juga titik beloknya. Oke. Sudah dapat nilai kemonotonan, kita cari nilai maksimum minimumnya. Nilai maksimum minimum kita dapat dari titik kritisnya. Tadi berapa ya? Oke. Kita dapat tadi titik kritisnya itu adalah, atau di sini angkanya ya. Angkanya berarti untuk monoton naik yaitu dari 4 hingga sampai 1 dan juga dari 3 sampai 4 hingga. Adapun monoton turun berarti dari 1 sampai 3 saja kan ya. Oke, ini untuk intervalnya. Oke, berikutnya kita cari nilai maksimum minimum. Ada 2 kan ya, yaitu 1 dan 3. Oke, ini kita masukin ke persamaan awal. Oke. Kita masukkan ke persamaan awal X pangkat 3 min 6X kuadrat ya, tambah dengan 9X, oke, dikurangi dengan 1. Oke kan ini jadi 1 pangkat 3 dikurangi 6 kali 1 pangkat 2 ditambah dengan 9 kali 1 dikurangi 1. Ini langsung aja, nanti kalian bisa gunakan kalkulator hasilnya 3 ya. Lalu ini juga, jadi ketika nilai titik kritisnya 1, nilai ekstrimnya nanti kita cek apakah dia maksimum atau minimum. Itu 3 nilai ekstrimnya. Kemudian ketika kita masukin nilai kritisnya itu adalah titik kritisnya itu 3, berarti kan 3 pangkat 3. Oke, tambah dengan 9 kali 3 dikurangi 1. Hasil nilai ekstrimnya di sini ternyata min 1. Di nomor 3 tadi kita cari nilai max min ya. 3 positif atau lebih besar, maka nilai max, ini nilai min. Maksnya berarti kan 1,3, minnya 3, min 1. Langkah berikutnya berarti kita cari kecekungan dengan menurunkan sekali lagi. Oke, turunan keduanya kalau kita lihat, turunan pertama kan 3x kuadrat min 12x plus 9. Maka turunan keduanya ya, kita turunkan sekali lagi jadi 6x min 12x, kita turunkan sekali lagi jadi min 12 plus 9, kita turunkan sekali lagi jadi dia 0. Kita tidak perlu. Ini akan ada 2 pilihan. Ketika lebih besar dari 0 nanti untuk cekung atas ya. Ketika kurang dari 0 dia cekung bawah.
Oke. Nah, ini kita perlu faktor lagi. Ini berarti kan kalau kita kecilkan turunan keduanya itu bagi dengan 6 ya. Dapat min 2. Oke. Kita dapat batasnya untuk kecil itu X sama dengan 2. Kita gantikan batasnya gitu ya. Maka di sini yang boleh kita ambil 3, boleh kita ambil 1. Oke. Kita lihat 3, kita masukin ke min. 3 kita masukin X min 2 kan jadi hasilnya 3 dikurang 2, positif 1. Maka daerah yang lebih dari 2 atau angka ujinya 3, itu hasil positif. Kemudian ketika kita masukin angka 0 ke persamaan keduanya, itu persamaan turunan kedua X min 2, 0 dikurangi negatif. Yang lebih besar dari 2 itu adalah cekung atas, yang kurang dari 2 itu cekung bawah. Atau jawabannya cekung atas ketika dari 2 sampai K hingga. Oke. Cekung bawah ketika 2. Jawabannya kasihkan dulu. Kemudian angka kelima kita cari titik belok. Titik belok ketika turunan keduanya kita jadikan sama dengan 0. Ya kan? Kita jadikan dia sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 6X min 12 sama dengan 0. 6X min 12 pindah ke kanan, ingat. Jadi sama dengan 12. Lalu 6 dikali X, 12. 6 kali berapa hasilnya? 12. Atau karena dia perkalian dengan 6, X-nya, maka 6-nya pindah ke kanan jadi pembagian ya. Maka kita dapat X sama dengan 2. Nah, titik belok kita perlu cari Y-nya berapa. Nah, ini yang kedua kita masukin ke 6X min 12 ya. Sorry. Oke. Maka hasilnya adalah kita masukin ke persamaan awal. Jadi nanti persamaan awalnya X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X min 1. Jadi di sini ada 2 pangkat 3 dikurangi dengan 6. 2 pangkat 2 tambah dengan 9 kali 2 dikurangi 1. Makanya titik beloknya kalau saya cek di modul ya, atas bawah. Ini hasilnya kalau kita teruskan 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 kali 2 4, 4 kali 6 ada 24, 9 kali 2 18 dikurangi 1.
Berarti ini kan 8 tambah 18, 26 ya. 26 dikurangi 25. Maka kita dapati titik beloknya 2,1. Oke. Oke. Baik, kesimpulannya kita dapat sekarang titik beloknya 2,1, lalu titik potongnya 0,-1, lalu nilai maksimum minimum, ada minta hingga sampai 1 untuk naik, nilai maksimum tadi berapa? 1,3 dan 3,-1. Nah, kita gambarkan grafiknya sekarang berarti kan ya. Oke. Kita gambarkan garis atau kita gambarkan sumbu-sumbunya. Ya. Yang pertama adalah titik potong di 0,-1, lalu maksimum lokal 1,3 dan juga 3,-1. 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3. Yang pertama ada 1,3 untuk monoton, untuk nilai maksimum. X-nya 1, sini ya berarti ya, Y-nya 3. Yang pertama, lalu ada 3,-1 untuk nilai minimum, 3,-1 berarti di bawah sini ya. Oke, kemudian titik beloknya di 2,1, berarti di sini titik beloknya nih. Jadi kita dapat 3 titik belok, 1 titik belok, 2 nilai maksimum minimum, lalu titik potongnya. Oke, titik potongnya di 0,-1. Ketika X-nya 0, Y-nya -1, berarti di sini. Kita buat. Jadi kita ada 4 titik ya. Oke. Kemudian sekarang kita ke kemonotonan dulu. Dia naik ketika min tak hingga sampai tak hingga sampai 1, dan juga 3 sampai tak hingga. Di kedua titik tersebut dia naik ya. Berarti dari minta hingga sampai 1 dia minta hingga sampai 1. Oke, satunya di mana? Satunya di sini. Dia naik sampai 1. X yang sama dengan 1 dia naik. Lalu dari 1 sampai 3 dia turun. Ikutin aja titik-titiknya 1 sampai 3. Oke. Lalu 3 sampai hingga dia naik. Kemudian kita lihat kecekungan. Oke. Cekung atas ketika 2 sampai tak hingga. Ya. Maka di sini otomatis cekung ke atas itu kan berlawanan jarum jam. Garis di cekung atas ya. Lalu dari minta hingga sampai -2 dia cekung bawah. Kalau kita gambarkan lagi dia cekung bawah. Nah, ini ya. Maka kesimpulannya gambar grafik kita seperti ini dengan 5 langkah, yaitu titik potong, kemonotonan, kemudian yang ketiga nilai maksimum dan minimum, atau di sini juga saya jadikan 1 biasanya. Lalu setelahnya ada kecekungan, yang berikutnya ada titik belok. Nah, untuk grafiknya yang pertama kali kita lakukan adalah kita plotkan dulu titiknya, ada titik potong yang pertama, lalu nilai maksimum minimum, kemudian ada titik belok. Setelah itu baru kita gabungkan dengan menggunakan garis ya, dengan melihat monoton naik turun dan kecekungan atas bawah.
Oke. Nah, nanti di kemonotonan kita perlu kembali lagi ke materi kemonotonan yang digabungkan dengan pertaksamaan. Jadi perlu kita pahami lagi materi pertaksamaan ya. Kemudian di kecekungan itu juga sama dengan nanti pertaksamaan. Kalau lebih besar atau positif itu nanti untuk cekung atas, kalau negatif untuk cekung bawah. Adapun titik belok itu persamaan. Nanti kita jadikan turunan keduanya itu sama dengan 0. Oke. Nah, itu contohnya untuk persamaan yang kedua. Baik, dari sini ada yang mau disampaikan, silahkan. Saya beri waktu ya. Jadi hari ini materinya cukup untuk bagaimana cara kita menggabungkan